Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Komunikasi Perubahan Sosial kelas 2023B jurusan Ilmu Komunikasi yang beranggotakan saya Adisti Soraya dengan NIM 23041184088 beserta teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Salsa Reza Kholili dengan NIM 23041184075. Perkenalkan, nama saya Andini Kurniawati dengan NIM 23049844064. Perkenalkan, nama saya Andi Akbar Wirasatuhu Lukman dari kelas 2023B dengan NIM 23041184054. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang gender dan media. Nah, yang akan kita analisis saat ini adalah iklan dari produk Fair and Lovely versi nikah atau S2 yang menyuarakan feminisme. Jadi, feminisme itu adalah gerakan yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak-hak politik, ekonomi, dan sosial antara perempuan dan laki-laki. Seperti yang kita ketahui, masyarakat kita di hari ini pun masih banyak yang menganut paham patriarki. Sedangkan untuk penjelasan patriarki sendiri adalah sistem sosial budaya atau politik di mana kekuasaan dan otoritas cenderung terpusat pada laki-laki dan laki-laki mendominasi atau mengendalikan sebagian besar aspek kehidupan masyarakat, termasuk keputusan politik, ekonomi, dan keluarga. Pada kehidupan berumah tangga di Indonesia misalnya, laki-laki dan perempuan dianggap telah memiliki peran tersendiri. Seorang laki-laki diposisikan sebagai puncak otoritas keluarga yang bertanggung jawab menafkahi keluarga dan mengambil keputusan bagi keluarga. Sedangkan perempuan ditempatkan dalam wilayah domestik dalam keluarga, seperti mengerjakan pekerjaan rumah, mengurus anak, dan memasak. Kini, kecenderungan para produsen produk gencar menyuarakan pesan kesetaraan gender melalui iklan-iklan televisi. Penggambaran figur perempuan dalam iklan sebagai perempuan berpendidikan dan kuat mempengaruhi persepsi masyarakat agar menggeser persepsi masyarakat lama dan menciptakan perubahan sosial yang mengarah ke kesetaraan gender. Nah, contohnya yang sedang kita analisis saat ini, yaitu iklan Fair and Lovely versi nikah atau S2. Nah, mari kita bedah iklan tersebut dari awal. Jadi, latar iklan ini ada pada suasana makan siang. Suasana makan siang berkonotasi bahwa ada hal yang hendak dibahas mengacu pada kebiasaan orang Indonesia yang suka berkumpul untuk mengobrol saat makan. Jadi ini gambaran-gambaran tokoh. Tokoh ayah digambarkan pada gambar 1, tokoh ibu digambarkan pada gambar 2, dan tokoh anak digambarkan pada gambar 3. Ketiga tokoh tersebut digambarkan dengan pakaian yang bagus. Hal ini menunjukkan bahwa mereka berada pada kelas menengah ke atas. Lalu iklan tersebut diawali dengan seorang ayah yang mengatakan, "Kita punya jodoh yang cocok untukmu, terpelajar, karirnya bagus." Kemudian anak perempuannya menjawab, "Tapi Pak, bagaimana dengan S2-ku?" Kemudian ibunya menyetujui ayahnya seraya menambahkan dalam dialognya, "Nikah itu memang penting, Nak." Dari dialog tersebut tergambarkan bahwa budaya patriarki masih sangat kental, ditandai dengan adanya budaya menjodohkan,
anak perempuan dengan lelaki yang berkualitas serta cenderung mengabaikan kualitas keperempuanannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang patriarki. Patriarki merupakan sebuah sistem sosial yang menempatkan pria sebagai pemegang kekuasaan utama dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti. Kecenderungan pola pikir seperti ini tak hanya terjadi pada kaum menengah ke bawah, namun juga kepada kaum menengah ke atas. Seperti pada iklan, penekanan nikah itu penting seakan menjadi doksa atau keyakinan. Nah, pada lingkungan yang budaya patriarkinya kuat, pandangan itu terlihat biasa saja. Hal tersebut menggambarkan mengenai perempuan yang distrukturasi oleh masyarakat untuk hanya memikirkan mengenai pernikahan. Menikah dan membina keluarga kemudian dipandang menjadi suatu hal yang wajib bagi perempuan. Memang benar, dalam agama Islam pun pernikahan merupakan suatu hal yang menjadi penyempurna agama. Namun, menikah tidak bisa menjadi alasan untuk seseorang berhenti menggapai cita-citanya atau impiannya. Seringkali perempuan yang tak kunjung menikah dicap negatif oleh masyarakat. Bahkan perempuan tersebut menjadi aib keluarganya. Hal tersebut mengakibatkan orang tua yang memiliki anak perempuan sangat mementingkan pernikahan dan kelangsungan keturunan untuk menjaga nama baik keluarganya. Dalam hal ini, perempuan diobjektifikasi sebagai alat untuk gengsi keluarganya. Tentunya, calon suami yang berkualitas baik juga akan menaikkan nama baik keluarga karena dipandang sebagai calon kepala keluarga. Sedangkan, kualitas calon istri cenderung diabaikan. Pergumulan yang ditunjukkan dalam iklan ini merupakan representasi dari pergumulan perempuan di Indonesia sehari-hari yang sering dibombardir dengan pertanyaan-pertanyaan pribadi seperti tentang pernikahan, kapan nikah, kapan punya anak, dan sebagainya yang menyangkut nilai perempuan tersebut di mata masyarakat. Sehingga kebebasan perempuan semakin terkekang ketika harus menyesuaikan diri dengan nilai tersebut. Perubahan warna baju si anak dari hari pertama yang memakai warna putih agak pink ini ke hari selanjutnya yang memakai warna merah juga memberikan petunjuk. Warna merah sering diidentifikasi sebagai warna makna keberanian. Pada konteks iklan ini, si anak berani mengungkapkan gagasan dan pendapat kepada orang tuanya. Tentu saja, hal ini merupakan kelompatan besar dalam kesadaran gender. Perempuan selama ini ditempatkan dalam posisi diam dan tidak banyak bicara. Pada iklan Fair and Lovely, stereotip ini berusaha dipatahkan. Ketika sedang bergumul dengan pikirannya sendiri, sang anak kemudian berinisiatif bertanya kepada temannya, lebih baik nikah atau melanjutkan S2 dahulu. Kemudian sang teman menjawab, kamu pasti bisa menemukannya jawabannya sendiri. Adegan kemudian menampilkan produk Fair and Lovely dan efek penggunaannya, seolah-olah menampakkan produk petunjuk bahwa si anak telah mendapatkan jawabannya sendiri. Setelah memakai produk, ada tanda-tanda yang menunjukkan si anak sudah menemukan jawabannya sendiri. Pergumulan yang ditunjukkan dalam iklan ini merupakan representasi dari pergumulan perempuan di Indonesia sehari-hari yang sering dibombardiri dengan pertanyaan seperti kapan nikah, kapan memiliki anak, seperti itu. Biasanya dilontarkan oleh keluarga terdekat atau ya orang-orang di sekitar seperti itu. Kemudian hal tersebut membuat nilai perempuan di masyarakat itu
semakin berkurang. Jadi kayak kurang bebas atau terkekang untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai tersebut. Kemudian diteruskan dengan pernyataan sang anak kepada orang tua. Sang anak memberanikan diri untuk bilang ke orang tua seperti, "Oke, aku akan menikah, tapi setelah lulus S2. Ayah dan ibunya bingung. Ekspresi ini menandakan bahwa keputusan anaknya tidak mereka duga, karena mungkin orang tua tersebut mengharapkan untuk anaknya setuju menikah. Anaknya memilih melanjutkan, "Seperti dia, aku juga harus terpelajar, punya karir bagus, baru kita berdua akan menjadi jodoh yang pas." Jadi sama kan, adegan kemudian ditutup dengan tampilan fair and lovely. Mungkin sang anak tetap setuju dengan pernyodohan tersebut, namun sang anak juga memiliki syarat, yaitu lulus di S2 juga. Jadi setara dengan laki yang akan dijodohkan kepada dia. Jadi iklan tersebut mengungkapkan kepada pemirsa mengenai pilihan perempuan. Jadi tidak harus boleh mengikuti pilihan orang tua, tapi tetap harus dipikirkan terlebih dahulu. Figur perempuan dalam iklan ini yang mulanya tertekan dengan penjodohan tersebut menjadi sudah menemukan jawabannya, karena dia bisa tetap menikah namun setelah lulus S2. Jadi kesimpulan dari iklan yang telah kelompok kami analisis ialah iklan tersebut ingin mengungkapkan kepada pemirsanya mengenai pilihan-pilihan untuk mengikuti budaya patriarki atau menjadi setara, termasuk tentu saja pilihan untuk menggunakan produk fair and lovely. Bila dianalisis dengan teori simbologi Roland Barthes, makna kalimat "jadi samakan" memiliki konotasi bahwa sebelumnya ada ketimpangan gender dalam hal ini. Figur perempuan dalam iklan ini yang mulanya merasa tertekan dengan budaya patriarki memilih untuk menjadi lebih setara dengan calon suaminya yang telah dipersiapkan orang tuanya. Ia memutuskan untuk memilih melanjutkan S2-nya terlebih dahulu, memilih menjadi terpelajar dan berkarir bagus terlebih dahulu, baru ia akan memutuskan menikah. Jika kita lihat dari perubahan warna baju si anak di hari pertama, ia memakai baju warna putih agak ke pink, dan di mana hari selanjutnya ia memakai warna baju merah, juga memberikan petunjuk di mana warna merah sering diidentifikasikan sebagai makna keberanian. Pada konteks iklan ini, si anak berani mengungkapkan gagasan dan pendapat kepada orang tua, di mana ia memilih untuk melanjutkan S2-nya terlebih dahulu, baru dia memutuskan untuk menikah. Tentu saja hal ini merupakan lompatan besar dalam kesadaran gender. Perempuan selama ini sering ditempatkan dalam posisi diam, tidak boleh bicara, tidak banyak bicara. Pada iklan Fair and Lovely ini, stereotip ini berusaha dipatahkan. Iklan tersebut biasanya ditayangkan pada jeda acara gosip, infotainment, dan sinema elektronik atau yang biasa disebut sinetron, di mana penontonnya juga didominasi oleh perempuan dewasa muda atau remaja yang memiliki status ekonomi menengah ke atas dan menengah ke bawah, sehingga bisa menimbulkan rasa keberanian dalam perempuan bahwa perempuan juga berhak memperoleh kesempatan serta
hak-hak sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya, pendidikan, dan pertahanan. Iklan VRNoV di sini memuat pesan secara tidak langsung mengenai kesadaran gender dan isu kesetaraan yang mengajak penontonnya untuk memiliki keberanian agar perempuan lebih setara dan dengan laki-laki. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 8. Untuk hal-hal yang ingin ditanyakan bisa teman-teman sampaikan pada kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.